Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali dan salam sehat. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pertemuan kita kaitannya dengan konsep biologi. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang jaringan hewan. Nah, sekarang kita akan memasuki pada gerak pada manusia. Untuk itu, anak-anak sebelum mulai agar apa yang kita pelajari mudah dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk kemajuan kita di dalam pengembangan ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mari kita lanjutkan tentang gerak pada manusia. Tentunya ini terkait dengan organ, baik itu pada tulang maupun pada otot yang sudah dipelajari oleh anak-anak semuanya. Untuk itu kali ini akan kami share screen untuk memudahkan anak-anak nanti memahami kaitannya dengan gerak pada manusia. Oke anak-anak, kita akan memulai pada gerak pada manusia. Nah, oke. Untuk itu anak-anak sambil mencermati apa yang pernah anak-anak membaca berkaitan dengan sistem gerak. Nanti kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Oleh sebab itu, kita akan memulai sistem gerak pada manusia ini. Yang pertama, ada alat gerak pasif, yaitu rangka manusia, rangka kita. Oleh sebab itu, rangka ini berfungsi untuk memberi bentuk dan ukuran tubuh. Kemudian membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Jadi ini pada rangka, kalau tidak ada sendi kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian tempat pelekatan otot. Ini rangka adalah bekerja sebagai pengungkit, ya, penggerak. Ya. Kemudian sebagai penyokong berat badan. Oleh sebab itu kalau orang yang obesitas, ya ini terlalu berat, penyokong berat badannya. Nah, kemudian melindungi organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Kemudian tempat pembentukan sel darah, termasuk untuk sel-sel imunitas pada sumsum tulang. Kemudian juga untuk penyimpan kalsium. Nah, kita masuk pada rangka manusia. Nah, rangka manusia dibedakan menjadi dua, rangka pokok, ya, dan rangka tambahan. Rangka pokok meliputi yaitu tulang tengkorak dan juga tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Ini dianggap menjadi bagian tulang utama pada tubuh kita. Sedangkan pada rangka tambahan apendikuler meliputi yaitu alat gerak kita, tulang anggota gerak atas, tangan kita, dan pada alat gerak bawah pada bagian kaki kita. Jadi secara mudah anak bagian pusat mulai dari kepala, badan, ya, yang di dalamnya nanti ada tulang dada, tulang belakang, dan juga tulang rusuk. Sedangkan pada bagian tambahan meliputi alat gerak atas, tangan kita, dan alat gerak bawah pada kaki kita. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Kita amati
Dan anak-anak harus mengerti nama dan tempat tulang, sehingga nanti akan memudahkan anak-anak ketika terjadi pergerakan, bagaimana gerakannya. Karena anak kita akan melihat bagian anatomi rangka manusia. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Kita akan mengamati, tadi adalah yang pertama tulang aksial, rangka aksial ini yang utama. Ini adalah aksial. Sedangkan pada yang apendikuler, yang tambahan, itu pada tangan dan juga pada kaki. Nah, baik anak-anak, tolong pelajari bagian-bagian tulang ini sehingga nanti memudahkan ketika terjadi macam-macam pergerakan pada tubuh kita. Ya, saya kira anak-anak sudah bisa memahami pada bagian-bagian ini. Kemudian kita lanjutkan pada bagian tulang anak-anak. Nah, dilihat dari bentuknya, ada tulang pipa, ada tulang pendek, ada tulang pipih, dan ada tulang yang tidak beraturan, artinya campuran. Sedangkan dilihat dari jenis tulangnya, ada tulang rawan dan tulang sejati yang sudah kita pelajari bersama pada jaringan hewan. Oke, kita memulai pada bagian tulang utama, pada bagian kepala. Ya, kita bisa agak cepat dan anak-anak ingat di bagian masing-masing. Pada bagian kepala, di depan ada dahi, ya. Kemudian ke belakang sedikit ada ubun-ubun, dan bagian belakang ada tulang kepala bagian belakang. Jadi dilihat dari bagiannya ada 3, depan, tengah, dan belakang. Sedangkan pada bagian samping anak-anak bisa melihat ini adalah ada tulang baji, di belakangnya ada tulang pelipis. Kemudian masuk ke arah depan anak-anak, ini adalah ada bagian hidung. Hidung pada masuk ke dalam ada bagian tulang air mata. Kemudian pada bagian wajah ada tulang pipi, ya ini ada. Kemudian rahang, ada rahang atas dan ada rahang bawah. Inilah bagian dari tulang yang menyusun tengkorak manusia. Nah, kalau diamati anak-anak bagian tulang-tulang ini tidak utuh, tapi nanti kita akan pelajari pada sendi bahwa ini masih memungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Inilah yang dinamakan sutura. Ya, nanti akan kita bahas pada bab sendi dan ini sangat berguna untuk kelenturan kepala. Berikutnya adalah pada bagian tulang belakang. Nah, tulang belakang kita akan melihat bagian-bagiannya. Pada bagian atas ini adalah tulang atlas yang membatasi pada ruas pertama, pada tulang leher yang paling atas. Kemudian ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung. Nah, ini tulang punggung manusia ada 12. Kemudian ada tulang pinggang, ini pinggang kalau kita sering memegang pinggang ada 5 ruas tulang pinggang. Kemudian pada bagian bawah ada tulang kelangkang, ya, dan pada bagian ini ada tulang ekor. Nah, sedangkan pada bagian dada, ya, dan ada tulang rusuk, kita bisa pelajari pada bagian depan. Kalau ini pada bagian belakang tubuh kita akan melihat pada bagian dada. Ya, ini adalah pada bagian dada, ada kepala tulang dada, ada badan tulang dada, dan di ujungnya ini ada tajuk pedang. Jadi dilihat dari tulang dada, ada kepala tulang dada, ada badan tulang dada,
dan ada tajuk pedang. Nah, kemudian ini adalah tadi tulang belakang yang sudah kita pelajari, antara tulang dada dengan tulang belakang dihubungkan oleh tulang rusuk. Kita akan melihat macam-macamnya tulang rusuk, anak-anak. Ada tulang rusuk ini yang menghubungkan, menempel di bagian tulang belakang sampai pada tulang dada. Inilah dinamakan tulang rusuk sejati. Jadi ini tulang rusuk sejati bisa dihitung jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 tulang rusuk sejati. Sedangkan ada 3 tulang rusuk, ya, ini adalah palsu, karena sebetulnya yang melekat pada tulang dada ini hanya 1. Sedangkan yang 3 melekat pada tulang belakang. Kemudian masih ada 2 tulang yang hanya menempel pada tulang belakang di sini, tapi tidak menyentuh pada tulang dada. Ini ada 2, maka dinamakan tulang rusuk melayang. Jadi saya ulang lagi, pada bagian tulang dada kita ada bagian tulang dada, bagian kepala, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Kemudian tulang rusuk, ada rusuk sejati yang menempel di 2 tempat, di tulang belakang dan dada. Kemudian ada tulang rusuk palsu, ada 3, yaitu yang menempel di tulang dada hanya 1 ujung, tapi di belakang ada 3. Sedangkan tulang rusuk melayang di sini hanya menempel pada tulang belakang dan tidak sampai menempel pada tulang dada. Ya, kita lanjutkan pada bagian tulang bahu manusia. Nah, ini tampak depan dan tampak belakang. Nah, dari tampak depan, anak-anak, ini ada tulang selangka, ya. Kemudian ada tulang belikat yang agak segitiga, pipih, ini bentuknya ini kelihatan sekali. Ini tulang belikat. Ini adalah tulang selangka. Ini hati-hati, tulang ini mudah patah jika jatuh, ya. Jadi ini dari belakang kelihatan ini adalah tulang selangkanya dan ini adalah tulang belikat. Berikutnya adalah ada bagian tulang apendikular, yaitu pada alat gerak bagian atas, anak-anak, ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, ada tulang hasta. Tulang pengumpil ini sejajar nanti pada jempol kita, sedangkan pada tulang hasta akan sejajar dengan kelingking kita, jari kelingking. Kemudian di sini ada tulang pergelangan tangan dan juga ada tulang telapak tangan. Ini tadi adalah ada tulang belikat, ya, dan selangka yang kita bahas tadi. Kemudian tulang anggota gerak bawah, apendikular bawah. Kita akan melihat pada ada tulang paha, ini, kemudian ada tempurung lutut, kemudian ada tulang kering, ini yang besar, ya. Kemudian yang kecil ini adalah tulang betis, kemudian ada pergelangan kaki, dilanjutkan pada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari-jari pada kaki. Ya, tentunya anak bisa mempelajari jumlah masing-masing di daftar, pelajari di daftar tulang pada buku yang dibaca oleh anak-anak semuanya. Nah, berikutnya ada pada bagian tulang, masih pada bagian tulang utama, anak-anak, ya. Ini ada tulang usus, ini tulang duduk. Jadi ketika duduk kan anak, tulang ini akan menempel sehingga kadang-kadang terasa agak nyeri pada bagian tulang ini kalau terlalu banyak duduk, ya. Sedangkan di sini ada tulang kemaluan. Jadi kemaluan juga dilindungi oleh tulang ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk tulang pada manusia.
Ada tadi tulang pipa, memang bentuknya pipa, ini keras. Kemudian ada tulang pipih, ya di tulang dada. Ada tulang selangka tadi ya. Ini pipih bentuknya, tulang rusuk termasuk. Kemudian ada tulang pendek, yaitu tulang ada yang di pergelangan tangan, pergelangan kaki, tulangnya pendek-pendek. Dan ada tulang yang tidak beraturan karena ini campuran bentuknya, misalnya pada penyusun tulang belakang. Nah, kemudian bagian tulang pipa, nah ini penting, ada dua bagian utama sebetulnya, ada epifise dan di tengahnya diafise. Antara epifise dan diafise ini ada bagian metafise, ada di sini ada cakra epifisenya, ini untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi pada anak-anak yang masih tumbuh pada cakra epifise ini masih memungkinkan tumbuh memanjang. Nah ini pada bagian tulang pipa. Nah, struktur tulang kita sudah pelajari di jaringan hewan, tidak Bapak perdalam lagi. Yang jelas pada bagian tulang keras, ya, pada tulang kompak, anak, bahwa tulang tersusun di sini memiliki saluran hafes dan dikelilingi ada kanalikuli, ya, yang di dalamnya ada lakunanya dan di dalamnya ada penghasil tulangnya, osteositnya. Ini dilihat dari struktur tulang. Tulangnya dilihat dari kepadatannya, ada tulang kompak, tulang sejati, dan ada tulang rawan. Ya, tulang rawan anak-anak sudah kita bahas, ada hialin, ada fibrosa, ada elastis, yang sebagai contoh ini adalah untuk hialin yang berkaitan dengan sebagai bantalan sendi. Nah, kita masuk pada sendi. Ya, pada tulang ada sendi yang menjadi komponen penunjang sendi di sini. Kita harus tahu susunannya. Ada ligamen, ya, pengikat sendi nanti. Ada kapsul sendi, ada cairan sendi, cairan sinovial, dan ada bantalan tadi adalah hialin, bantalan sendi. Kemudian dilihat dari tipe persendian, anak-anak, ada dua, yaitu sendi yang memungkinkan gerak yang bebas, arah gerakannya leluasa, dan ada yang sendi yang sangat terbatas gerakannya, bahkan dikatakan sendi mati. Ya, sangat kecil kemungkinan geseran pergerakannya. Namun ini bukan berarti tidak bisa melakukan pergerakan, hanya sangat terbatas. Nah, kita lihat yang gerak sendinya nanti adalah bebas, terdiri dari sendi peluru, ya. Ada sendi putar, ada sendi pelana, ada sendi engsel, dan ada sendi geser atau luncur. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Sedangkan pada sendi yang geraknya sangat kecil, ada sinkondrosis, ya. Ini yang ada pada bagian tulang-tulang belakang kita, dan ada sinfibrosis yang ada pada tulang tengkorak kita. Tadi sudah Bapak singgung bahwa sambungan antara dahi, ada ubun-ubun, ada tulang tengkorak, ada pelipis, ada baji, seluruhnya itu dihubungkan dengan adanya serabut-serabut, ya. Nanti kita akan bahas sendinya. Oke. Kemudian pada bagian-bagian persendian, nah ini anak-anak pada persendian, bahwa bagian-bagian sendi tadi sudah di daftar, tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa bagian dua tulang keras ini, ya, tulang yang membentuk sendi, dia akan diikat oleh ligamen. Jadi anak-anak ini hati-hati ketika olahraga atau kecelakaan, jika memang sampai menimbulkan ligamennya ini sobek atau putus, ya, ini bisa menyebabkan terurainya tulang-tulang sendi ini.
lepas ya. Kemudian di dalamnya ligamen kita masih bisa menemukan ada membran sinovial. Jadi di sini ada membran sinovial dan di dalamnya memang ada cairan sinovial, minyak sendi ya. Ini minyak sendinya sehingga pelumas ini yang membuat gerakan sendi ya tidak terasa nyeri ya. Nah, ini adalah pada bagian sendi. Nah, sedangkan pada bagian persendian sinartrosis yang tadi Bapak sampaikan, ini sendi ini sendinya menjadi bagian pelekatannya bukan lurus tapi berkelok-kelok masam ini, sehingga masih memungkinkan terjadinya geseran. Nah, oleh sebab itu anak-anak pada bagian kepala ya ketika apalagi bayi lahir ya kadang bentuknya juga belum tetap, masih berubah-ubah. Ini karena memang memiliki sutura, ini namanya suturanya. Nah, ini juga pada bagian kepala justru ini membuat kelenturan yang membuat kepala kita akan bisa lebih aman ya ketika terbentur. Jadi ini pada bagian-bagian persendian sinartrosis di kepala. Sedangkan yang sendi bebas tadi yang Bapak sampaikan ada macam-macam ya. Di sini ada sendi peluru ya. Jadi ini ada sendi peluru, ada sendi putar yang gerakannya ini lebih bebas. Kemudian ada sendi pelana yang gerakannya hampir seperti sendi engsel tapi lebih bebas lagi. Kemudian ada sendi engsel ya, ini pada bagian lutut dan siku kita. Kemudian ada sendi luncur pada bagian pergelangan tangan maupun kaki. Oleh sebab itu anak-anak bisa lebih mempelajari lagi karakteristik dari macam-macam sendi ini ya, baik itu dilihat dari arah gerakannya ya, ini memiliki perbedaan masing-masing. Jadi ini tempat-tempat dari sendi yang bergerak secara bebas atau secara leluasa. Ya. Berikutnya kita masuk pada bagian otot. Otot inilah yang dinamakan alat gerak aktif. Kalau tulang tadi ada alat gerak pasif karena memang dengan adanya gerakan otot nanti tulang itu bisa terangkat atau bisa bergerak. Kita masih ingat di jaringan hewan anak-anak ada 3 macam otot. Otot sadar, otot rangka, otot lurik. Kemudian ini adalah otot polos, otot tak sadar, involunter ya. Dan yang satunya gabungan di sini memiliki ciri otot polos dan otot lurik, yaitu otot jantung kita. Ada 3 macam. Nah, pada gerakan otot ini tadi yang menggerakkan itu adalah otot yang berkontraksi sehingga dia bisa menarik tulang. Nah, ini ada otot bisep yang berkontraksi ya, ini membuat tangan terangkat. Ini adalah antagonis, dia bisa bengkok ya, flexor, bisa juga meluruskan tangan, ekstensor. Ini adalah antagonis. Tolong dibaca, ada macam-macam gerakan antagonis. Ya, ada flexor, ekstensor, ya ada elevator, ada depresor, macam-macam. Tolong itu dilengkapi, tapi prinsipnya gerakan ini menimbulkan kalau yang satu kontraksi otot bisep, maka yang di sini adalah relaksasi sehingga bisa nekuk. Dan sebaliknya ketika otot yang tricepsnya ini berkontraksi, dia menarik, maka pada bagian otot bisepsnya relaksasi sehingga tangan bisa lurus. Ini kalau tidak ada koordinasi, ya gerakannya tidak seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu ini dinamakan gerak
antagonis. Ada bermacam-macam gerak antagonis. Intinya yang satu otot itu adalah kontraksi, yang lain harus relaksasi sehingga bisa dia tertarik pada satu arah, dan ketika kembali akan sebaliknya, yang satu relaksasi, yang satu kontraksi. Oke. Ini adalah mengenal pada bagian-bagian otot rangka, ya. Semua otot yang melekat pada rangka, ini otot sadar, volunter karena menggerakkan, ya. Nah, ini anak-anak harus tahu bahwa otot memiliki pelekatan dengan tulang. Ya, ini tendonnya. Nah, tendon ada dua macam, ada tendon yang melekat pada bagian tulang yang bergerak, dan ada tendon yang melekat pada tulang yang tidak bergerak, ya. Kalau tendon yang melekat pada otot yang bergerak, ini dinamakan insersio, ya ini misalnya. Sedangkan yang melekat pada tulang yang tidak bergerak dinamakan origo. Nah, di sini ada bicep dan ada tricep. Coba anak-anak bisa mengamati kalau yang bicep memiliki dua tendon. Ya, yang satu melekat pada bagian tulang insersi, tulang gerak, dan satu melekat pada tulang belikat yang tidak bergerak. Sedangkan untuk tricep, di sini satu melekat pada tulang yang bergerak, ini kebetulan pada tulang hasta, dan dua pada tulang yang tidak bergerak. Jadi dua origo, satu insersio. Nah, ini perbedaan bicep dengan tricep, anak-anak. Oke. Kemudian kita akan melihat pada bagian-bagian otot rangka. Oke, mulai dari otot rangka, anak-anak kalau ini dilihat otot rangka secara keseluruhan, tersusun dari epimisum, ini adalah bungkus yang terluar. Epimisum memiliki bagian lagi adalah fasikula otot. Masing-masing fasikula otot ini, ya, pada fasikula otot akan dibungkus oleh perimisium, ya, dan pada bagian dalamnya ada endomisium, dan terdiri dari serat otot masing-masing, ya. Jadi pada bagian ini masih ada bagian kecil. Nah, kalau diambil bagiannya, serat otot ini memiliki bagian luar dinamakan sarkolema. Nah, di dalamnya ini ada protein-protein otot, ya, ada filamen otot. Nah, nanti kita akan mengenal ada beta A, yaitu anisotop yang gelap, dan bagian I yang isotop yang bagian terang. Jadi kita ada bagian beta A dan beta I. Inilah yang mengakibatkan otot rangka dikatakan sebagai otot lurik, ya, karena ada bagian yang gelap dan ada bagian yang terang. Jadi anak-anak kalau kita amati pada bagiannya, kita nanti akan lebih jelas untuk melihat pada bagian gelap dan terang. Nah, pada bagian miofibril ini, anak-anak, bahwa filamen tipis yang aktin ini adalah bagian yang terang, yang tipis, dan bagian filamen tebal adalah pada bagian miosin. Kita akan lihat strukturnya yang lebih jelas, yaitu pada bagian miosin ini yang tebal dan bagian aktin yang tipis. Dan pada bagian aktin yang tipis ini melekat monomer aktin. Ini adalah ada tropomyosin, dan di dalam tropomyosin ini juga melekat troponin. Jadi tropomyosin ini bagian dari aktin, ya, sedangkan troponin melekat pada tropomyosin. Nah, ini akan kita pahami nanti dalam proses kontraksi otot, anak-anak. Nah, jadi kalau secara bagan tadi kita ulang, misalnya pada bagian empal otot, ya, ini pada bagian tengahnya, dan ini bagian ujungnya tendon, bagian tengahnya ini ventricle. Jadi kalau dipotong melintang, anak-anak, memiliki bagian-bagian dari yang paling besar menjadi bagian yang paling halus.
ada serabut otot rangka, kemudian di serabut otot ini tadi bagian yang kecil langsung ada pada sarkolema. Di dalam sarkolema ini mengandung miofibril, ya miofibril ada miofilamennya. Di sini ada bagian-bagian, ada garis zona, ada pita I dan pita A. Ya, bagian yang A, bagian yang gelap. Di antara ada gelap ini ada zona H, dan pada bagian yang terang, ya, yang zona ini di tengah-tengahnya ada zona Z namanya. Nah, kita akan pelajari nanti pada bagian otot yang berkontraksi ada namanya satu sarkomir. Ya, di sini adalah dari Z, kemudian pita A dan ada Z. Ya, kalau kita amati ini adalah yang tipis bagian A, ya, bagian isotop ini bagian yang terang, sedangkan ini bagian yang gelap. Ya. Oke, anak-anak, kita akan lebih jelas. Coba kita lihat pada bagian ini sarkolemanya, tadi pada bagian luar di sarkolema tersusun dari miofibril. Di dalam miofibril ini ada miofilamen. Nah, filamen ini ada dua, filamen yang tebal ini adalah miosin, sedangkan filamen yang tipis ini adalah aktin. Nah, nanti ketika kontraksi ini akan terjadi penyusupan memendek dari aktin dan miosin akan menjadi aktomiosin, sehingga otot berkontraksi dan memendek. Sehingga kita bisa pahami ketika terjadi kontraksi, yaitu nanti aktin ya akan menyusup pada bagian miosin sehingga lebih pendek. Ya, jadi ini bagian ketika terjadi kontraksi otot. Nah, baik, karena kita lanjutkan bagaimana mekanisme kontraksi otot. Nah, ini tahapan kontraksi otot menurut hipotesis Schleiding filamen, yaitu ketika terjadi rangsangan maka memunculkan keluarnya asetilkolin. Asetilkolin ini menyebabkan ya filamen aktin ya akan menyusup masuk ya ke miosin ke dalam zona H. Tadi pada bagian miosin ada bagian zona H sehingga terbentuk aktomiosin sehingga otot memendek ketika berkontraksi. Nah, panjang pita A-nya tetap, yang bagian yang gelap, yang maaf ini adalah yang anisotop dari yang gelap tetap, sedangkan pita terangnya yang I dan zona H-nya memendek. Nah, pada peristiwa kontraksi ini dibutuhkan energi. Jadi kalau asetilkolin tadi dikeluarkan nanti akan berkaitan dengan ion Ca ya yang sangat dibutuhkan. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci ya kalsium yang dikeluarkan dengan adanya energi. Ini yang membuat nanti terjadi kontraksi otot. Jadi di sini tidak membutuhkan oksigen. Nah, setelah itu energi akan dilepaskan dari miosin, ya ujung miosin ini beristirahat dengan energi yang rendah. Nah, oleh sebab itu nanti otot bersiap-siap untuk berelaksasi. Nah, kita akan melihat tadi bahwa ketika asetilkolin keluarkan tadi akan merangsang Ca, akan dikeluarkan Ca yang terikat pada bagian aktin, yaitu pada Ca-nya akan lepas, yang membuat nanti troponinnya ini yang berfungsi berkaitan dengan kontraksi otot, ini yang akan menyebabkan kontraksi berikutnya. Nah, kalau dilihat pada bagian relaksasi anak-anak, bahwa glikogen, gula otot ini jika dilarutkan nanti akan menjadi laktosidogen. Laktosidogen akan berubah jadi glukosa dan asam laktat. Nah, ketika relaksasi, karena relaksasi membutuhkan
oksigen atau aerobik, sedangkan pada bagian kontraksi anaerob karena menggunakan energi dari ATP. Nah, di sini gula ya sumber makanan kita dioksidasi secara aerobik karena membutuhkan O2, diubah menjadi CO2 dan H2 dalam pernafasan dan menghasilkan energi. Kalau gula ini bisa dibongkar ya untuk tenaga. Namun di dalam proses kontraksi otot ketika orang bekerja akan tertimbun asam laktat. Jika kekurangan O2, asam laktat ini tidak bisa terbongkar. Inilah yang kadang membuat rasa linu ya, linu-linu atau pegal pada bagian otot-otot kita, otot manusia. Jadi adanya timbunan asam laktat. Oke, kita masuk pada gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, saya kira macamnya banyak, anak-anak bisa mempelajari, tapi prinsipnya secara konsep bahwa ada gangguan pada sistem rangka. Ya, macam-macam sistemnya pada patah tulang, kemudian ada yang bagian fisiologis tulang, ya. Ada kalau yang patah tulang macam-macam, nanti ada beberapa contoh gambarnya, ada yang patah terbuka ya. Kemudian ada juga di sini terjadi penulangan, ada osteoporosis pengapuran. Kemudian sedangkan pada gangguan sendi ini ada juga bermacam-macam. Ada terkilir, ada dislokasi, ya, ada radang, ada artritis ya. Sedangkan gangguan tulang belakang nanti juga ini bisa membuat gangguan ya, ada skoliosis, kifosis, lordosis ya. Sedangkan pada gangguan pada sistem otot ada atrofi ya, yang tidak bisa menggembung, ini ya nggak bisa tegang, ada hipertrofi, ada yang justru sebaliknya, ada hernia abdominalis. Nah ini anak-anak pada bagian hernia, ini pada bagian abdomen ya, pada bagian perut ini ada kadang-kadang turun karena lepas atau pengikatnya. Ya ini juga ada juga yang menyerang otot yang karena adanya tetanus, kejang-kejang ya di situ. Oke anak-anak, kita akan lihat pada gangguan tadi bisa diamati ini tulang lengan karena mungkin kecelakaan ya bisa jatuh. Kalau jatuh tulangnya ini menusuk sampai pada otot, ini yang sering dinamakan ya fraktur ini patah terbuka ya sampai membuat tulangnya keluar. Ya, semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Kemudian ada rachitis, anak ya, radang-radang ini yang menjadi bengkok tulang-tulangnya. Kemudian juga ada yang mengalami osteoporosis, pengapuran ya. Jadi ini tulang-tulang terjadi semestinya yang normal itu penuh ya, ini sudah keropos ya, terjadi pengeroposan tulang. Sudah tidak padat lagi. Ini juga bisa terjadi karena usia ya, atau juga mungkin karena berkaitan dengan asupan gizi yang kurang ya, tapi lebih banyak ke usia. Ya. Nah, pada tulang belakang anak-anak ada yang kelainan yang berbentuk huruf S, skoliosis ini ya, bisa bengkok ke arah kiri dan kanan. Makanya ini juga bisa terjadi ketika kebiasaan duduk. Anak-anak harus dihindari, jangan sampai yang permanen duduk yang sama. Ini kadang-kadang anak ada orang yang naik sepeda motor juga gayanya berbeda-beda ya. Ini bisa menimbulkan skoliosis. Oke. Nah, kemudian ada kifosis, bungkuk ya. Mungkin ini orang-orang yang membawa beban yang tersering akhirnya terjadilah pembengkokan tulang belakang. Sedangkan sebaliknya dinamakan lordosis, bukan membungkuk tapi ini justru menegak ke belakang ya. Ini lordosis. Oke, saya kira itu anak-anak pada bagian gerak pada manusia bisa dipelajari lebih komplit lagi. Semoga nanti dalam
mempelajari gerak tulang ini, anak-anak akan bisa lebih paham dan mendapatkan nilai yang ketika nanti pada penilaian harian ini akan lebih baik lagi. Jadi saya kira itu, dan selamat belajar. Semoga anak-anak bisa mendapatkan pemahaman dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan kita yang berkaitan dengan alat gerak kita tadi, baik itu tulang maupun otot kita. Saya kira demikian anak-anak, ya. Selamat belajar, selamat kita nanti mempersiapkan pada penilaian harian yang berkaitan dengan alat gerak ya, atau sistem gerak pada manusia. Sekian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat, tetap belajar, semoga semuanya tetap sehat.